Ramai mungkin tak pernah makan bendala ni. Satu makanan tradisional dalam kalangan kaum India, iaitu towel. So, I don't know what to say. Please go and learn how to be human, please. Seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ada video yang cukup viral ya, seorang chef di Malaysia ini memberikan resepi makanan India ya. Jadi kita tahu di Malaysia ini beraneka ragam, beraneka macam makanan yang boleh kita temui. Makanan India, makanan Cina, makanan Melayu, makanan Sarawak, makanan Sabah, dan banyak lagi, ya kan? Dan salah satu yang seharusnya kita syukuri itu kalau ada chef memberikan resepi secara cuma-cuma ya. Jadi yang tidak boleh diterima dan membuat kecewa Chef Dev ini adalah di komentar ada beberapa komentar buruk yang ditulis oleh netizen sebelah ya pemirsa, dikarenakan makanannya ini diejek, dihina begitu pemirsa. Jadi kita nonton saja makanan apa yang diberikan resepi oleh chef ini. Jom. Ramai mungkin tak pernah makan bendala ni. Satu makanan tradisional dalam kalangan kaum India, iaitu towel. Towel ni ada banyak jenis, tapi hari ni kita nak buat towel pudina. Okay, so first kita kena sangai beberapa barang, iaitu kacang dal, kacang urat ataupun ulundu, biji ketumbar dan juga cili kering. Okay, so benda ni semua kita dah sangai, ketepikan dulu. Lepas tu letak sedikit minyak bijan, and then kita masukkan daun kari, daun pudina dan juga daun ketumbar. Okay, kita ni tumis-tumis ni jangan lama sangat, just sekejap je, jangan sampai dia warna dia berubah pula. Lepas tu barang-barang dry tadi tu kita blend dengan blender dry dengan sedikit garam lah. Okay, blend dah jadi serbuk macam ni. Sekarang kita boleh masukkan kita punya bahan-bahan yang kita dah siap tumis tadi tu. Okay, sekarang kita blend slow-slow lah, sebab blender saya ni blender biasa-biasa je, agak susah sikit, tapi still kita manage untuk buat lah biasa orang dulu pakai batu giling je. Okay, so sekarang kita semua dah settle. Okay, kita nak tumis dia sikit. Okay, masukkan biji sawi sikit dan juga kacang urat ataupun ulundu dan sedikit serbuk inggu dan air asam jawa. Okey, semua dah masukkan kita punya towel tadi tu, mix well. Dah once dia dah combine, dah jadi macam ni, kira dah okey dah. So kita biar dia sejuk sedikit, tangan tu sapu sedikit minyak bijan, and then kita jadikan dia bobolan macam ni, and then boleh makan dengan nasi. Sangat sesuai untuk makan dengan kari-kari. Nampak sedap ya. Kalau saya tengok teksturnya itu kurang lebih macam sambal hijau ya. Jadi Chef Dev ini yang saya tahu beliau adalah seorang vegetarian ya. Jadi beliau tidak makan daging. Dan seharusnya kita itu bersyukur jika ada chef ini loh ya, chef. Itu kalau nak jadi chef aja belajarnya aduh perlu biaya. Ini kita dikasih resepi, dikasih ilmu, tapi malah dihina ya kan. Jadi membuat chef ini marah sekali ya, karena sangat kecewa sehingga beliau membuat satu video tentang kekecewaannya disebabkan ramai sekali ya komentar-komentar yang tidak dimasuk akal. Jom. Ramai mungkin tak pernah makan bendala ni. Saya tak pasti berapa ramai telah pun menonton video tersebut, tetapi saya sangat-sangat kecewa. Ramai di comment section, especially kawan-kawan yang tak kenal budaya sesebuah kaum, boleh begitu senang sahaja menggunakan kata-kata yang sangat kurang sopan dan biadab, kurang ajar, tidak tahu apa itu budi bahasa. Sangat memalukan bangsa, negara, adat, budaya kamu yang berkomen begitu. Dan saya berterima kasih kepada kawan-kawan Malaysia yang support, yang
menerangkan kepada kawan-kawan yang sebegitu, dan juga I don't know what to say. Like, I don't know, I'm speechless. But anyway, I just wanted to thank all Malaysians that stand up for this particular thing. It's really, I know social media people can say anything. Like, you guys nak cakap benda yang bagus, benda yang tak bagus. As a content creator, I have to accept all the criticism. But let criticism be a criticism, not cyberbullying, not make fun of someone's makanan warisan ya, makanan tradisional ya. Ya, benda yang sangat kurang ajar ya. Ada yang sampai panggil nama Tuhan, lepas tu dia gelakkan benda lah tu. Hello guys, you are making fun of someone with calling your God. Don't humiliate your God by calling your God, okay? So, I don't know what to say. Please go and learn how to be human, please. Fikirlah guys, fikir. Apa yang susah sangat untuk menjadi manusia yang berbudi bahasa? Bukankah itu benda yang sangat basic? I really feel that sometimes social media can be really a ugly place to be. Sebelum otaknya berfungsi, jari berfungsi. Come on guys, it shows who you are at the end of the day. Kamu rasa kamu gelak-gelakan panggilnya tai sapi, kamu happy banget. Your life nothing gonna change but show who you are. I'm continue going to create content. Indian food not gonna degrade because of this. Malaysian food not gonna lower standard because of your comment. I'm still proud of my tradition. I'm still proud of my Malaysian food. I'm still proud of my Malaysian Indian food. Thank you so much. Terasa tertampar tak? Di saat Chef itu mengatakan coba belajar menjadi manusia. So yang berkomentar buruk macam itu ya tidak patut kita sebut manusia. Kayaknya ya macam diorang itu puas hati jika membuli ya. Padahal itu sangat memburukkan negaranya, memburukkan bangsanya, memburukkan dia sendiri. Betul tidak? Itu adalah makanan tradisi, makanan warisan mereka. Kenapa harus dihina? Apa yang salahnya? Teksturnya, ya. Kalau saya lihat itu sedap aja, ya. Seingat saya kalau itu makan seperti sambal hijau, dimakan dengan nasi panas tuh memang padu, ya. Saya belum pernah try lagi makanan India yang selalu saya rasa itu adalah chapati, ya. Lepas itu apalagi itu muruku macam itu, tapi yang ini tak pernah ya. Kari kambing ya. Itu yang saya nilai ya, orang-orang yang berkomentar macam itu orang yang di bawah tempurung. Mereka tidak paham ya makanan-makanan luar. Diingatnya ya, dia ingat tuh makanan-makanan di tempat dia itu dah best sangat lah ya. Orang-orang luar tuh rasa tak gelak lah kalau tengok makanan di orang. Ataupun makanan di orang tuh dia rasa sudah famous lah dekat luar. Hey lo, dia adalah, ini Chef Dev ini adalah bangsa India. Di Indonesia sana juga ada ya orang India. So jika kalian menghina makanan warisan mereka ini, sama saja kalian menghina bangsa kalian sendiri. Bukankah orang India di sana juga adalah orang Indonesia? Jadi kenapa kalian sanggup menghina hingga membawa-bawa nama Tuhan mereka? Oh my God, serendah itu ya mentality kalian, serendah itukah IQ kalian yang berkomentar buruk itu ya? Cobalah kalian hormat sedikit saja untuk kalian dilihat dan dinilai orang itu adalah manusia yang patut untuk direspek. Jika kelakuan kalian seperti itu, sama saja kalian tidak ya meneruskan atau mematuhi atau menjalankan sila kedua manusia yang beradab. Tetapi kalian tidak melakukan hal itu. Kalian merasa puas jika membuli orang, menghina orang di sosial media. Sehingga ya Microsoft membuat statement
yang IQ orang Indonesia itu rata-rata sambung sendiri di komentar. Saya tak paham lah ya, ini sangat memburukkan tau. Chef Dev ini first time tau saya tengok dia marah. First time tau, sangat kecewa dia disebabkan makanan yang dia ingin share agar seluruh orang yang melihat videonya itu boleh mencoba di rumah ya. Karena saya tengok bahan-bahan yang disajikan atau disediakan itu juga basic, boleh didapat di Malaysia ini. Saya tak tahulah kalau di Indonesia sana ada ke tidak ya bahan-bahan tadi. Tapi janganlah sampai mengatakan makanannya itu seperti tahi lembu macam itu. Hello, jika makanan kalian dihina seperti itu, dikatakan yang macam-macam, apakah kalian terima? Kalian sama saja menghina diri kalian. Jika kalian tidak suka dengan makanan itu, ataupun kalian keliru melihat ya teksturnya, tidak perlu kalian berkomentar yang macam-macam. Ya, itu sama saja kalian itu adab itu langsung nggak ada di dalam diri kalian, itu nggak ada. Mempermalukan bangsa sendiri. Wah, kayaknya hebat ya kalau menghina orang tuh rasanya hebat ya. Sama halnya dengan artis Indonesia yang cukup terkenal ya, dibully anaknya, anak kecil yang tidak tahu menahu ya, yang tidak berdosa dibully, dihina oleh seorang netizen di Indonesia sana. Cobalah seperti apa? Cium Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah. Lagi pregnant anak kedua si Aurel. Lebih rileks. Yang Manado, yang paling besar anaknya ya. Ya aman. Ada ngidam unik-unik gitu nggak sih kak? Kalau ngidam sih itu nggak ada, aku sih nggak ada ngidam ya. Gitu. Maksudnya dari awal hamil nggak pernah ngerasa gimana-gimana. Jadi ya alhamdulillah emang kalau hamil nggak pernah rewel gitu. Maksudnya rewel tuh nggak, hamilnya tuh kalau kata orang tuh tua, jadi nggak pernah ngerasa gimana-gimana. Soal Di situ ya. Oke. Aminah yang pinter joget bisu itu seperti apa sih? Emang Aminah tuh apa ya? Kalau sini kak. Kurang jelas ya suaranya sebab di tempat yang terbuka ya. Kasihan Aminahnya sakit. Padahal Jalan dulu kasih jalan. keluarga ini tak pernah tahu kacau orang. Jalan dulu mas. Hidupnya juga biasa-biasa, tidak pernah memamerkan hal-hal yang membuat orang jealous ya kan. Pokoknya Tapi kita ada akan juga menempuh jalan terbaik untuk menjaga Aminahnya gitu. Kemarin setelah ke Padang seperti apa Bang Atta? Tapi pelakunya udah ketahuan hasil belum sih, Bang Atta? Udah ketahuan. Iya kalau pelaku. Nah, ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti sebenarnya kalau mereka mau maafin, cuman dia juga nggak mau minta maaf katanya kan ya, yang aku dengar dari lawyer. Tapi ya kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah, apalah, bodoh lah, apa. Menurut saya itu kan ini ya nggak ini ya, seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikasih. Tapi risiko kalau misalkan dengar kayak gitu terus, apalagi Pak Manur dalam kondisi hamil kan? Iya, semua orang tua sedih, semua suami juga kalau istrinya lagi hamil, perasaannya lagi sensitif, ngebaca kayak gitu, apalagi sampai di DM-in, ya semua laki-laki pasti sedih lah. Nggak ada, walaupun kita, anggap aja lah, nggak usah dipeduliin, nggak bisa kayak gitu juga ya, tapi kan ini juga harus pelajaran buat semua orang, ini bukan buat kita aja. Semua bayi, dimanapun, semua itu pemberian dari Tuhan. Jadi kita semua harus jaga juga diri kita, lisan kita, tangan kita. Apalagi ini bayi. Aku kalau dikatainnya masih aku sendiri aja, aku kadang-kadang
juga udah nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu respon. Tapi kalau anak sendiri itu kan martabat keluarga juga ada. Alasannya apa sih Bang Atta dia melakukan itu? Kabarnya katanya Aku belum tahu. Tuh lihat, anak kecil yang tidak tahu apa-apa juga dibully. Dan yang saya dapat kabar, pembuli itu berprofesi sebagai cikgu, guru, dan husbandnya seorang anggota polis. Tapi sanggup berkomentar yang buruk, yang negatif untuk anak yang sekecil itu. Yang saya tahu mereka ini, satu keluarga ini tak pernah kacau orang. Dan ini bukan kali pertama ya dia melaporkan ya netizen yang berkomentar yang sangat buruk. Dan ini bukan satu kejadian baru di mana seorang artis melaporkan netizen yang berkomentar atau membuli mereka. Jadi kayak satu tradisi ya di sana menghina, membuli orang. Apalagi kalau kita menghina Tuhan. Kalaupun memang berlainan agama, boleh tak respect sedikit tentang kepercayaan orang, tentang tradisi orang, ya, tentang keanekaragaman mereka, tentang makanan mereka, budaya mereka, ya, apa saja yang mereka perbuat itu respect lah. Selagi itu positif. Jika tidak sejalan dengan sepemikiran kalian, kalian jangan campuri, kalian jangan bully. Itu Tuhan mereka, itu anak mereka. Anak yang mempunyai sindrom, ya, misalkan memang anak itu ada kekurangan, anak istimewa. Apakah patut untuk dihina, dikatakan bodoh? Apakah patut? Apa dosa anak itu kepada Anda, ya? Seorang guru loh. Seorang guru saja mencerminkan seperti itu. Apalagi orang-orang sekitar, ya kan? Kepalanya aja udah begitu. Bagaimana yang bawahnya, ya kan? Jadi cobalah berubah untuk kebaikan bersama. Jika ada rasa kepuas hati ya terhadap diri itu, kalau sudah membuli orang itu rasa puas hati, rasa wah hebat begitu kan, cobalah ya pergi ke dokter psikiater, coba tes minda Anda, tes otak kalian apakah ada ya DSC itu yang tak berhubung. Kalau tak berhubung, tolonglah dirawat dengan benar agar tidak melukai orang lain ya, bahaya ya kan. Sedih, memalukan dan sungguh biadab orang yang begini. Yang berkomentar buruk ya, yang tidak berkomentar itu kita akui dan kita acungkan jempol karena mereka walaupun tidak sejalan, walaupun mereka tidak suka dengan resepi yang telah disajikan Chef Dev ini, mereka tetap menjaga lisan mereka ya. Walaupun anak Aurel ini kelihatan wajahnya seperti itu ya, apa salahnya dengan wajahnya? Jadi kalau anak yang seperti itu dikatakan sindrom Down begitu. Haduh, inilah manusia yang suka menghakimi orang lain, merasa dirinya perfect sekali ya. Dan yang lebih parahnya ya sudah ditemui nggak mau minta maaf. Ego tuh orang seperti itu. Parah, memang parah sangat, memalukan. Itulah jenis-jenis netizen Konoha, ya kan. Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.